Industri kreatif bukanlah bidang yang asing bagi Gregorius Edwin. Selama kurang lebih 5 tahun, ia berkarir menghasilkan banyak konten. Tidak hanya fokus di bidang kreatif, dengan meraih gelar Magister Manajemen and Business, pria kelahiran Makassar ini juga menunjukkan minat yang besar terhadap dunia usaha. Dan kini, bersama Jetcommerce, ia bersama dengan timnya telah membantu banyak mitra untuk menghasilkan konten yang menarik dan engaging. Kita sambut Gregorius Edwin, Content Creator and Editor Jetcommerce Indonesia. Halo marketeers, gue Gregorius Edwin Jonathan, Content Creator dan Editor, Lead Fotografi dan Videografi untuk Jetcommerce Indonesia. Selamat datang di Marketeers Hangout. Hai teman-teman, hari ini gue akan coba sharing tentang content production ataupun content creation untuk fotografi dan videografi. Let's check it out. Ya, jadi berdasarkan data yang dikutip dari dateportal.com pada bulan Februari 2022 tercatat total penggunaan internet di Indonesia yakni 204,7 juta user dari total populasi di Indonesia yang sekitar 270 juta jiwa lah. Nah, dari slide ini mungkin nanti teman-teman lihat dari layar ya. Total waktu yang dihabiskan oleh para user menggunakan media sosial di WhatsApp cukup besar, YouTube besar, Facebook, dan mungkin yang kayak ini teman-teman harus lihat adalah di TikTok. Ya, di TikTok sendiri ada sekitar 23,1 jam per month. Wow, rata-ratanya cukup besar ya. Ya, jadi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa pengguna TikTok di Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan dateportal.com, ya pada awal tahun 2022 tercatat hanya 92,7 juta pengguna TikTok berusia 18 tahun ke atas. Wow, cukup banyak. Nah, sasaran target iklan di TikTok yaitu remaja hingga dewasa. Maka dari itu banyak banget kan konten-konten di TikTok sekarang menjamur. Dan tetangga sebelah Instagram juga mulai ngikutin. Nah, berdasarkan data di atas diketahui sekitar 47,6% yang menjadi segmentasi untuk jangkauan iklan di TikTok. Ya, ini dimulai dari remaja berusia 18 tahun, 45% pengguna internet di Indonesia, yaitu kalangan umur itu sih. Nah, di awal tahun 2022 sebanyak 66% pengguna TikTok yakni adalah wanita. 34% ya kaum-kaum kita, para pria. Dari sini mungkin gue akan cerita tentang TikTok Industry Overview dari apa yang gue udah ceritain ke teman-teman di awal tadi sedikit. Nah, media digital kini telah berkembang sangat pesat dengan pilihan aplikasi yang beragam. Nah, salah satunya, ya kita harus pinter-pinter lah user mana sih yang kita suka, seperti itu. Nah, media sosial ini yang sedang populer dengan didukung berbagai platform, ya salah satunya adalah TikTok, di mana sosialisasi lu tinggal share, lu tinggal mau repost atau lo mau buat konten yang sama dan lo mau share ke berbagai platform apapun, semua terconnected. Nah, TikTok merupakan salah satu platform dengan kategori hiburan berbentuk video dengan durasi yang awalnya hanya 15 detik. Ya, pada awal kehadiran sekitar September 2016. Kini perubahannya pun selalu berubah. Mungkin bahasa kerennya adalah algoritma dilakukan oleh TikTok seperti ada filter, efek, stiker, dan lainnya. Hal ini membuat siapapun penggunanya bisa berkreasi lebih kreatif. Untuk mengutip bisnis apps dari TikTok sendiri sudah memiliki 1,39 miliar pengguna aktif bulanannya, yaitu monthly active users atau MAU, di seluruh dunia hingga kuartal 1 2022. Jumlah tersebut melonjak hingga 72,17% dibanding setahun lalu. Wow, hampir sekitar 100% menuju ya teman-teman. Nah, selain itu, lembaga riset independen internasional Brand Directory merilis daftar merek paling bernilai dunia dalam laporannya, judulnya adalah Brand Finance Global 500 tahun 2022. TikTok masuk dalam daftar merek yang pertumbuhannya valuasi cukup tinggi, yaitu menempati urutan ke-18. Ya, jadi social media engagement rates di mana TikTok telah menjadi media sosial yang paling populer beberapa tahun terakhir, menggulingkan beberapa pesaing sosial media lainnya. Nah, saat ini banyak banget bisnis yang mengiklankan produk atau jasa mereka di media sosial karena telah terbukti ya bahwa media sosial merupakan cara paling sukses ya, setahu gue pribadi untuk memperoleh awareness dan masyarakat luas. Bikin konten A, bikin konten B, viral. Ya, salah satunya sambil jalan-jalan itu ya. Di mana sih? Oke. Nah, selain itu pemasaran media sosial menjadi salah satu brand ataupun merek yang mengembangkan produknya di era digital ini. Siapa sih yang nggak mau punya brand ataupun produk yang bisa terkenal di kalangan semua masyarakat? So, kita akan berbicara tentang TikTok engagement rate. Siapa sih yang memberikan engagement rate paling besar? Nah, diketahui sektor fast movement consumer good atau FMCG menjadi penyumbang paling besar, yakni sekitar 15,82%. Brand yang tergabung dalam FMCG ini terbukti telah menjangkau user TikTok di kalangan muda. Bahkan keterlibatan mereka dapat meningkatkan engagement rate TikTok hingga 2 kali lipat. Mungkin makan-makan tuh jadi mukbang ya, lapar. Selain itu, sekitar industri makanan, minuman, otomotif, travel,
home living juga mengalami peningkatan engagement rate yang signifikan di tahun 2022 ini. Berdasarkan data dari dataindustri.com, diketahui fenomena gap yang terjadi khususnya di industri penyedia makanan dan minuman mengalami perubahan yang signifikan membaik. Faktor terbesar hancurnya industri ini dikarenakan adanya pandemi di tahun 2020 dan memulai mengalami peningkatan di tahun 2021 karena adanya pelonggaran pembatasan dari pemerintah. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa ada namanya fenomena gap yang kita lihat antara di sebelah kiri atau sebelah kanan. Berdasarkan dari data industri, fenomena gap yang terjadi khususnya di industri penyedia makanan yang dimana tadi kita lihat FMCG, minuman dan makanan mengalami perubahan yang signifikan membaik. Faktor terbesar hancurnya industri ini dikarenakan adanya pandemi di tahun 2020 dan mulai mengalami peningkatan di tahun 2021 karena adanya pelonggaran pembatasan dari pemerintah, yaitu PPKM. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa consumer insight dan behavior, perkembangan digital yang sangat pesat menjadikan media sosial salah satu strategi pemasaran yang efektif untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen atau purchase ataupun repurchase itu sendiri. Terlebih pada tahun 2020 yang merupakan awalnya terpuruknya masuknya pandemi COVID-19 secara global. Lalu pemerintah mengambil berbagai kebijakan guna meminimalisir penyebaran virus seperti pembatasan fisik, masker, himbauan tetap di rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Dan hampir seluruh karyawan termasuk gue pribadi sih kerja di rumah bro. Nah selain itu dampaknya ya kita menggunakan internet sangat banyak. Jadi mungkin next adalah pembahasan tentang consumer insight dan behavior. Lalu apa aja sih yang diinginin masyarakat untuk memenuhi hasrat yang terpendam, yang tertunda dikarenakan pandemik selama 2 tahun ini? Ya, jadi dari data ini, gue pribadi melihat sekitar 97,3% masyarakat berkeinginan untuk melakukan traveling atau jalan-jalan wisata ke alam, melancong ke luar negeri. Selanjutnya bisa dibilang healing-healing sih. Atau sekarang kita next di at home exercise. Mungkin teman-teman sendiri selama pandemik tidak bisa pergi ke gym, pembatasan juga, kita mau jogging aja mungkin nggak dibolehin. Banyak banget teman-teman ataupun artis-artis aku lihat sendiri, mereka melakukan semacam live stream untuk teman-teman yang pengen tetap berkeringat, sweat. Mereka olahraga bareng dan mereka melakukan hal itu dari rumah. Mungkin selanjutnya ada watching concert and movie. Nah, di sini mungkin teman-teman yang kebiasaan nonton konser, apapun itu ya, kita nggak usah sebut apapun, brandnya atau eventnya apa. Rata-rata orang melakukan sebuah live taping kalau nggak salah. Kalau benar juga, ya live konser, tetapi dalam bentuk live streaming. Ya, di mana perubahan orang yang menonton secara offline menjadi online. Dan mungkin sekarang adaptasi di 2022 menjadi online menjadi offline. Ya, jadi yang terakhir mungkin increase care of cleanliness, di mana 78% masyarakat mengubah pola dan gaya hidupnya menjadi lebih higienis dan lebih bersih. Ya, jadi teman-teman, tadi kenapa gue membahas cukup panjang tadi ya, tentang pandemik, tentang TikTok itu apa, dan lain-lain. Ya, this is the point, content sharing point. TikTok massively dan apa yang gue kerjain bareng-bareng teman-teman di Jet-Commerce, ini adalah the main point, 5 content sharing point. Be solution, review, tutorial, and what you know. Did you know? User discover, consider to buy. Bagaimana orang pengen beli. Aduh, gue lapar. Aduh, keren banget sih. Aduh, gue pengen keren deh. Aduh, filternya cakep banget. Aduh, gue pengen goyang-goyang deh. That is TikTok. So, pertama adalah collaboration with content creator. Review, shootout, and video collaboration. Second, community commerce. Di mana driving cultural conversation with WOM marketing. 3, paid ads. Ya, untuk pengen lebih banyak yang nonton, bayar dikit lah. Boost your content with ad paid, content creator video, and brand video. 4. Event dan promo, special price atau diskon. Selama event, itu menjadi salah satu solusi dari TikTok buat orang pengen tahu lebih cepat. Kelima adalah hashtag trend dan challenge. Using dari hashtag itu sendiri, mengengage beberapa follower ataupun empowering dari teman-teman ataupun follower untuk pengen tahu opini mereka apa sih? Ya, jadi teman-teman tadi apa yang gue sharing tentang 5 content creation ataupun ya production tentang TikTok apa sih 2022 dan ya naik turunnya tentang pandemik dan TikTok tetap menjadi salah satu one of media sosial yang engage terus. Ya, disinilah gue sama teman-teman dari Lumba-Lumba mengerjakan tentang hal ini. Dan Lumba-Lumba ada salah satu bisnis unit dari Jet-Commerce. Dan Jet-Commerce adalah perusahaan e-commerce enabler di Indonesia sejak tahun 2017 loh. Ya, jadi apa sih yang dilakukan oleh Lumba-Lumba? Salah satunya adalah
content creation ataupun content production. Di mana business service kita adalah tips and tricks, product features dan education, product demonstration, product comparison. Di mana kita meng-shoot barang ini ataupun memplanning barang ini dari awal. Yaitu mungkin aku bisa cerita teman-teman, storyline, planning, design, editing, dan juga sampai ads. Bagaimana brand menerima beres dari mereka punya brand guideline dan kita menyesuaikan dengan target mereka. Jadi yang teman-teman lihat dari slide ini adalah global localized content, di mana kita juga harus tap to trend. Setiap konten dari TikTok, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan pasti beda. That's why kita harus punya suppers yang menarik, kita harus punya filter yang menarik, dan kita harus keep it fresh. That's why inilah yang dilakukan oleh teman-teman lumba-lumba. Bagaimana get the audience dan engage apapun yang dimaukan oleh brand tersebut. Ya, jadi teman-teman tadi yang gue bahas tentang content production, ya one of the things yang paling esensial adalah fotografi. Dimana teman-teman atau dari gue pribadi pun juga memvisualisasikan produk ataupun service yang ingin kita buat. So, habis ini gue akan share tentang tips and triknya. Ya, jadi teman-teman kita akan berbicara tentang kamera, fotografi, content production. Apa sih? Ya, kaitannya adalah untuk menghasilkan sebuah konten yang oke, kita harus bicara tentang fotografi ataupun sinematografinya. Nah, kita bisa bicara dengan kamera ataupun tentang HP, di mana ada satu quotes yang gue paling seneng. Di situ teman-teman bisa lihat bahwa the gear doesn't matter. What matters is how you photograph, how you guide will you give you solid tips and tricks to get a better image. No matter what camera you are using. It's about your creativity. So, teman-teman mau memilih DSLR, mau memilih kamera HP, itu bebas. Yang penting sesuai dengan apa yang diinginkan dan target marketnya. Selanjutnya, salah satu tips and trick yang akan gue mulai adalah how you get product photo ataupun how you to do product photo ini sendiri. Salah satunya mungkin gue pengen lihat teman-teman adalah soft light dan hard light. Dimana teman-teman bisa lihat dari slide yang gue coba share, hard light seperti apa dan soft light seperti apa. Bagaimana teman-teman harus consider tentang lighting. Bahwa lighting itu ada yang hard lighting, kita bisa bicara bahwa dari outside, matahari, saat lagi nongkrong di coffee shop, ataupun siluet-siluet itu bisa. Soft light, kita bisa juga lihat sesuatu hal yang tidak terlalu keras, atau misalnya kita bilang golden hour, atau kalau enggak pagi-pagi buta, sunrise. Jadi kelihatannya soft-soft saja dan tidak terlalu keras. Dimana teman-teman bisa lihat ini sedikit ya. Ada image 1, image 2, image 3. Bagaimana teman-teman harus bisa melihat mood apa yang ingin dibuat dari produk foto itu tersebut. Kedua, defining your quality. Dimana teman-teman ya kita bisa lihat kontras, shadow, brightness. Ketiga, how to achieve it. Dimana teman-teman melihat direct sunlight-nya harus agak seperti ini ya. Oh, kayaknya harus seperti ini. Oh, mungkin harus kayaknya full. Nah, dari situ teman-teman juga harus consider bagaimana lighting adalah key point dari gue sendiri, tips and triknya. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat apa yang gue pengen sampein. Tadi agak mirip dikit ya tentang soft light dan hard light. Dimana bagian kanan adalah tentang produk fotografi. Ya, dimana easy dan sangat cheaper dari apa yang teman-teman pikir. Ya, kadang kita cuma perlu e-word, buku gambar, tarik ataupun kaca, dengan ya yang paling murah, kain atau baju mungkin lu mau sobek juga it's okay lah. Lu tinggal kasih tempat dan mau pakai HP yang penting cahayanya oke, tinggal foto dan hasilnya kadang bisa seperti ini loh. Kadang gue sama teman-teman males set lighting, set apa. Dengan natural light kita bisa mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Ya, jadi teman-teman yang tadi gue udah sampein tentang soft light dan hard light dan salah satu hasilnya adalah produk fotografi. Kita bisa melakukannya dengan dua cara, yaitu adalah indoor fotografi, di mana itu dalam studio, dan outdoor kita dalam hal landscape. Nah, secara indoor teman-teman bisa lihat dari gambar, kita harus men-setting tentang softbox kita harus men-setting lighting kita, strobes kita, diffuser kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari visualisasinya teman-teman. Kita nggak tahu shadow yang sebelah kiri kah, sebelah kanan kah, atau memang full lighting semua. Ataupun kalau dari sisi outdoor, kita menggunakan kamera 1, sometimes kita menggunakan strobo, ataupun trigger untuk menghasilkan dapat pencahayaan kita inginkan, ataupun sama sekali tidak. Nah, that's why kita harus menentukan soft light ataupun hard light itu sendiri, yang tadi gue coba sharing ke teman-teman. Ya, teman-teman,
Jadi ini adalah salah satu example hash definition yang udah pernah gue buat bareng sama teman-teman lainnya tentang soft light dan hard light. Nah, salah satu venue yang gue lakukan ini adalah di Bali, di mana gue melakukan sebuah fotografi pre-wedding, salah satunya untuk soft light dan hard light. Nah, teman-teman bisa melihat nih yang hard light yang mana, yang soft light yang mana. Teman-teman coba dong lihat, mana sih yang tadi gue udah coba jelasin? Ya, selanjutnya dari outdoor ini kita coba deh masuk ke indoor. Seperti apa sih indoor? Ya, indoor itu bagaimana teman-teman bisa melihat yang bagian paling kanan ada lighting gue di sebelah kanan dan itu ada produk di tengah dan lihat hasilnya saat gue zoom. Hasilnya cukup kayak di TV-TV ya. Ataupun teman-teman misalnya lihat kayak ya kalau kita cuma foto pakai HP, mungkin hasilnya pasti beda sih, sebenarnya pasti beda. Saat kita mau foto dengan kita menggunakan lighting hasilnya cukup beda ya. Ataupun coba lihat itu ada salah satu human interest di sebelah kiri. Sebelah kiri menggunakan warna merah, sebelah kanan menggunakan warna biru. Nah, inilah perbedaannya saat teman-teman menggunakan soft light ataupun hard light, tetapi menggunakan lighting indoor. Sekarang coba gue bahas tentang apa sih yang gue taruh di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa ada gambar Oppo A16e, di mana gue coba taruh kamera gue di posisi nomor 3. Di posisi nomor 4 ada sebuah reflektor putih ataupun reflektor silver yang teman-teman mau pakai, ataupun nggak apa-apa juga nggak masalah. Tergantung kebutuhan teman-teman, karena pasti setiap apapun yang ditaruh dari yang gue share, itu pasti beda hasilnya. Nah, di nomor 6 sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Setidaknya bahwa ruangan ini harus tertutup, teman-teman. Karena kalau tidak tertutup, pasti cahayanya akan membias dan tidak akan menghasilkan sebuah kedapan warna yang baik. Nah, di nomor 1 ataupun nomor 5, di mana posisi itu harus menjadi foreground-nya. Let's say, misalnya teman-teman bisa lihat kayak di belakang ada gambar-gambar keramik kan. Nah, jadi hasil yang gue buat ini bisa menghasilkan warna dari produk itu keluar dan menghasilkan shining-shining seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ini adalah salah satu contoh bounce dan swipe method yang gue lakukan. Ya, jadi next tips and trick yang pengen gue sharing adalah di slide ini. Salah satunya ada rule of thirds, centering, dan perspektif. Nah, mungkin rule of thirds-nya seperti apa sih? Coba ya, gue ambilin HP gue aja nih. Nggak usah pakai kamera, mahal. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat atau sebelah sini. Oke. Nah, jadi rule of third ini, gimana caranya teman-teman menempatkan posisi teman-teman objek ada di mana? Kalau gue pribadi jangan tengah terus. Nanti jalannya terlalu jalan lurus dong kayak lagunya orang. Hati-hati di jalan kita. Waduh, jangan-jangan. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman bisa menaruh posisi itu di bagian posisi nomor 5, posisi nomor 1, ataupun posisi nomor 3. Karena setiap dari thirds yang pengen teman-teman lakukan, pasti hasilnya sangat keren. Yang kedua adalah posisi centering, di mana apapun gambar yang teman-teman shoot, posisinya pas, proposisinya pas, center, pasti hasilnya akan cakep. Posisi tengah-tengah sih lebih tepatnya. Yang ketiga adalah perspektif. Pertama adalah straight on, kedua bird's eye, ketiga adalah 45 degree angle. Seperti apa sih? Coba ya, gue taruh dulu. Mungkin 45, no kick nih teman-teman. Bird's eye, berarti mata ke bawah. Instagramer banget gue ya. Perspektif, ya udah perspektif. Gitu kira-kira. Kalau centering ya bagaimana sih teman-teman dengan centering aja kayak gitu. Ya, jadi ini adalah tips and trick terakhir dari gue. Nah, di sini teman-teman hal paling penting dari gue pribadi adalah consider tentang cerita teman-teman. Nah, jadi di sini ada 5 tips bagaimana membuat sebuah story ataupun cerita buat teman-teman ataupun UMKM teman-teman di rumah. Ya. Pertama, human element ataupun tentukan hubungan antara manusia ataupun talentnya siapa sih yang cocok. Lo jelek nggak apa-apa, yang penting lo lucu bro. Oke. Yang kedua, bagaimana teman-teman membuat skenario-nya. Set a scene. Mau tiba-tiba lari kek, mau tiba-tiba psiko bagi 2 kek. Yang ketiga, evoke an emotion. Di mana teman-teman harus memberikan sebuah ekspresif dari cerita itu. Mau tiba-tiba sedih, mau tiba-tiba joget, mau tiba-tiba main gitar, beda-beda ceritanya. Yang keempat, create a desire. Ya, teman-teman harus coba mengulik lagi produk dan service apa sih yang pengen di-selling. That's why teman-teman harus paham nih untuk menceritakan hal itu. Yang kelima, menggunakan fotografi sebagai knowledge-nya ataupun basic-nya. Tadi, light, hard,
outdoor ataupun indoor. Ya, teman-teman, habis ini gue akan coba share tentang konten production yang gue buat dari awal sampai akhir. Jangan lupa screenshot ya. Oke, konten production example yang gue buat salah satunya adalah untuk Oppo Reno 6. Di mana teman-teman bisa lihat di sebelah kiri tentang konten type, plan shooting for date-nya karena kita harus scheduling ya teman-teman, karena banyak juga konten yang kita buat. Posting date-nya kapan, konten pilarnya membahas tentang apa sih, main idea-nya apa, produknya apa, dan talent-nya siapa. Yang seperti tadi gue bilang, tips and trick-nya. Next, kita berbicara tentang story lainnya. Jadi saat kita mau eksekusi di lapangan, kita udah nggak usah bertanya sama teman-teman, bro, kemarin apaan sih? Mbak, kemarin apaan sih? Nah, karena kita sudah ada storyline, artinya kesepakatan nih bareng sama teman-teman. Dari suppers-nya, dari VO-nya, dari dialognya, di situ sudah sangat jelas. Dan berapa detik yang akan kita tentukan untuk menghasilkan video yang menarik. Sesuai dengan target market teman-teman. Ya, next slide ini adalah situasi di mana gue sama teman-teman lumba-lumba biasa membuat konten. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, lighting ada di sebelah kiri, ada talentnya sebelah kanan yang lagi megang HP Oppo. Nah, kebetulan ini lagi launching Oppo A57, teman-teman. Coba dilihat-lihat. Nah, jadi situasinya seperti ini sih kurang lebih. Nah, teman-teman bisa ngelihat bahwa content production example yang gue lakuin tadi, ataupun kemarin-kemarin ya, kita memiliki sebuah feed. Nah, teman-teman bisa melihat nih, feed di Oppo Store Indonesia, itu kebetulan teman-teman lumba-lumba dan termasuk aku yang membuat ini. Dan kita harus melihat sebuah nilai dan angka, namanya engagement rates. Nah, apa yang gue buat sama teman-teman, kita melihat sebuah nilai, di mana IR dari setiap konten yang kita buat memiliki nilai. Ya, next slide gue coba membahas tentang konten report yang gue buat sama teman-teman di bulan Juli 2022 kemarin. Nah, teman-teman sendiri bisa lihat bahwa TSP yang kita buat atau account yang kita buat untuk Oppo Store Indonesia. Nah, mungkin gue ada lingkarin 3 video itu yang dimana ada intisari dari video yang sebelah kiri yang gue coba pengen sharing. Nah, apa sih itu? Nah, teman-teman coba lihat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada viewer dari setiap video-video yang coba gue buat. Nah, ini adalah bahan evaluasi dari setiap konten yang kita buat, teman-teman. Masa sih setiap kita membuat sebuah hasil ataupun karya nggak ada nilainya? Nah, ini adalah nilainya. Mungkin untuk saat ini yang gue bisa share adalah tentang view dan IR, yaitu engagement rates. Di mana engagement rates ini adalah dari likes, dari komen, dibagi oleh jumlah viewernya. Kita mendapatkan adalah nilai rates apresiasi dari konten apa yang lo buat. Ya, jadi tadi udah kan gue sharing tentang konten report, konten production, dan tentang skema apa sih yang dilakukan oleh TikTokers pada umumnya ataupun di lumba-lumba kayak gue. Nah, teman-teman, ini sharing dan tips trik dari gue pribadi. Kita hanya menggunakan HP aja cukup. Masa gue pakai HP aja bisa, lo pada nggak bisa. Nah, jadi teman-teman jangan minder dibanding kalian harus menggunakan kamera mahal, komputer mahal, di HP semua bisa. Ngedit, foto, video, semua pasti bisa. That's why ini sharing dan tips dari gua dari awal sampai akhir membuat sebuah content creation ataupun content production. Ya, jadi sekian dan terima kasih dari saya pribadi. Ini sharing dari gua, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Thank you.